Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Kita tahu bahwa bulan ini merupakan bulan yang spesial bagi teman-teman yang beragama Islam. Tentunya teman-teman muslim ini menjalankan ibadah puasa dengan tujuan mereka mendapatkan pahala, begitu ya. Bisa melihat bahwa rekan-rekan yang tempat saya bekerja, mereka berpuasa dengan baik, kemudian di lingkungan tempat saya tinggal pun demikian adanya. Jadi ya saya mengerti bahwa mereka berusaha untuk berpuasa, di mana sebenarnya berpuasa itu adalah bentuk penguasaan diri kita, begitu. Akan tetapi kalau melihat di media sosial, kita melihat ada postingan-postingan atau berita-berita yang mengabarkan bahwa di bulan puasa ini malah justru ada tempat yang digeruduk, bahkan sampai gereja pun didatangi begitu dengan oknum-oknum atau ormas-ormas yang saya pikir tidak membuat kedamaian ya. Dan bahkan warung-warung yang sebenarnya itu posisinya tertutup pun tetap digeruduk begitu ya. Ya, saya tidak mengerti tujuan mereka berpuasa seperti apa, bahkan sekelas Habib ya akan menjelaskan hal ini mengenai bagaimana sih sikap seperti ini itu sebenarnya tidak mencerminkan teman-teman yang beragama Muslim. Oleh sebab itu saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, bahwasanya saya tidak mengklaim bahwa semua ini perbuatan orang Muslim yang beragama Islam, maksudnya tidak ya. Akan tetapi ada kelompok-kelompok yang memang betul-betul tidak menunjukkan mereka sedang menjalankan ibadah puasa, dan saya tidak mengerti tujuannya seperti apa. Oleh sebab itu kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Habib mengenai hal ini. Saya rasa teman-teman dapat menontonnya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Sehebat apapun Anda ibadah ritual, sesoleh apapun Anda ibadah ritual, jika Anda tidak punya efek kepada ibadah sosial, itu nothing. Karena ibadah ritual tanpa ibadah sosial itu nilainya nol, nggak ada nilai apa-apa. Yang menjadi nilai itu di saat kita punya efek sosial. Apa itu efek sosial? Kita bisa menghargai manusia, kita bisa menyintai manusia, apapun perbedaannya. Kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kita atau pendapat kita, memaksakan orang lain nggak boleh. Fanatik boleh untuk diri sendiri, tapi tidak boleh fanatik kita keluarkan untuk mengadili orang lain. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang kita yakini ini belum tentu mewakili kesempurnaan Tuhan. Jadi saya pikir apapun agamanya, siapapun semuanya, baik orang itu mau jadi Muslim atau agama lain, kita ini semua sedang berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Kita sedang berusaha menggunakan daya upaya pikiran kita itu, kita untuk mendekat ke Tuhan. Jadi janganlah di bulan puasa ini kita dikotori dengan sesuatu hal yang menyakitin orang lain atau memaksakan pendapat. Itu jangan. Karena agama itu diturunkan untuk pribadi masing-masing, bukan untuk ngurusin orang lain. Makanya para rasul itu diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bukan etika. Makan gini, tangan gini, bukan. Akhlak itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ada lagi kisru ini. Sebetulnya saya tuh enggak membicarakan, tapi ya kewajiban kita kan mengulang. Agama itu mengulang, menasehatin. Karena apa? Tidak pernah dalam satu alam ini, satu zaman itu, semua orang itu baik, nggak ada. Pasti ada orang yang buruk, sekalipun di zaman Nabi. Nah, ada kejadian yang saya sebagai umat Islam, saya sangat malu. Justru itu yang mencederai umat Islam. Tidak salah ada hadis Nabi mengatakan, Islam akan dirusak oleh umat Islam sendiri. Hidangkanlah wajah Islam ini kepada orang lain itu yang indah. Jaga nama Nabi itu supaya orang lain itu nggak menghina. Itu yang punya kewajiban umat Islam. Pertontonkan Islam ini dengan teduh. Tidak perlu kita mengancam. Dan satu lagi ini, jangan suka memaksakan sekali lagi suatu keyakinan. Tuhan tidak memaksakan satu agama. Mohon dikuasai itu Al-Quran, kitab suci. Tuhan tidak memaksa satu kitab. Ada berapa kitab? Dan kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan. Jadi tidak ada masalah selama orang itu masih beragama atau beriman atau masih menganggap bertuhan, ya dia tuh beriman, bukan musyrik. Karena apa? Tuhan tidak memaksa. Saya heran dengan umat Islam ini terkadang. Tapi ini pernah saya alamin di zaman itu. Saya waktu itu ya. Saya menganggap itu sesuatu hal di luar Islam itu kafir, sesat. Alhamdulillah, saya terselamatkan. Ya namanya manusia itu kan berproses. Dari goblok menjadi pinter. Makanya orang pinter pernah tahu gimana orang goblok.
Tapi orang goblok nggak pernah tahu jadi pinter. Lah ini yang saya lihat kejadian di Arca Manik ini. Aparat tidak boleh menyimpulkan. Siapa yang salah? Tidak ada. Tidak boleh menyimpulkan. Investigasi tidak ada masalah. Tapi ketika tadi mendengar bahwa ada kegiatan di sini tidak ada begitu. Jangan selalu dibiarkan orang yang melanggar ketentuan ini. Seolah-olah negara ini tidak mampu. Baik ada. Jangan sampai memprovokasi kami sebagai warga di sini. Jadi saya minta sekali lagi, silakan keluar. Dan selama ini ada sebuah tempat yang itu di wilayah gereja, pemilikan gereja, ada aula. Dia ingin buat suatu acara ibadah di bulan Ramadan lagi, yang saya sedih dengan umat Islam. Kan harusnya Anda tuh bulan Ramadan tuh lapang dada, mengajak kepada perdamaian. Ini ada terjadi di Arca Manik, orang lagi ibadah dikerubutin rame-rame. Ini saya tahu, ini akibat apa ya? Sesat pikir. Dia menganggap ajaran itu selain Islam itu sesat, kafir, harus diperangin. Tidak, yang dimaksud oleh Tuhan tuh yang diperangi itu bukan karena beda keyakinan. Kafir itu apa? Sesuatu yang tidak manusiawi. Kenapa saya bilang begitu? Karena prinsip beragama itu diturunkan untuk manusia, supaya memanusiakan manusia, bukan untuk Tuhan. Nah, Tuhan tidak memaksa satu keyakinan. Lah, di sini akibat pemikiran-pemikiran yang primitif ini yang saya lihat dipertontonkan oleh kaum muslim yang ada di Bandung Arca Manik itu, mengganggu orang yang sedang ibadah, itu akibat apa? Kebodohan, akibat ketidaktahuan. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib apa? Kebodohan adalah segala sumber keburukan itu dari kebodohan. Makanya Nabi pun juga pernah berkata, punggungku dipatahkan oleh orang bodoh yang beribadah dengan kebodohannya. Nah, inilah diperagakan di Arca Manik ini. Orang mau mendekat kepada Tuhannya, kok Anda ganggu? Sekali lagi saya bilang, jangan suka mengatakan selain Islam itu kafir. Anda yang kafir. Kenapa saya bilang Anda yang kafir? Anda ingkar kepada Al-Quran. Al-Quran banyak ayat. Pak, di surat Al-Maidah 47, waktu Rasulullah berhadapan dengan pengikut Injil, apa yang dikatakan oleh Nabi? Hai pengikut Injil, kamu wajib mentaatin Injil. Kalau enggak, kamu fasik. Banyaklah ayat tentang menerima agama selain kitabullah Al-Quran atau Islam. Banyak. Makanya Nabi itu diutus bukan untuk satu golongan. Nabi diutus untuk semua. Nabi menaungi semua keyakinan. Selama itu masih baik, nggak ada masalah. Semua agama itu mengajak kepada kebaikan. Kenapa sih kok kita masih begitu kemarin di Arca Manik? Ini kan karena cuma suara mayoritas saja. Coba kalau Anda muslim yang minoritas, Anda nggak berani sewenang-wenang begitu. Berarti keimanan Anda itu keimanan munafik. Biarkan mereka. Tolong dirubah tuh paradigma Anda ini, semua persepsi umat Islam ini apa? Satu dulu, jangan suka mengandang selain Islam itu kafir. Akhirnya apa? Kita menganggap dia itu musuh. Kita ketakutan dengan mereka. Kita menganggap itu ancaman. Loh, dia di tempat gerejanya sendiri. Harusnya umat Islam itu menjaga. Ada orang yang mengatakan bahwa itu alasan itu bukan tempat gereja atau gini loh. Apa salahnya sih orang kalau mau beribadah kok Anda bersulit? Ini yang tadi itu akibat sesat pikir, menganggap non-muslim itu musuh Anda. Itu perlu direkonstruksi ulang, diformat. Mereka tuh juga saudara kita. Selama dia tuh masih beriman kepada Allah, selama dia masih punya agama, berarti dia tidak bisa dikatakan musyrik. Kita tolong aja. Emang dari tempat itu ada mengajak kerusakan? Enggak. Tuhan nggak akan tanya apa agama kamu. Tuhan nggak akan tanya siapa keturunan kami. Karena Tuhan tidak beragama. Dan Tuhan tidak bersuku. Apa yang ditanam Tuhan? Amalnya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan apa? Tidak akan beriman seseorang sebelum dia bisa apa? Menyintai orang lain. Orang lain, Nabi nggak bilang muslim. Nggak bilang ini. Seperti menyintai dirinya sendiri. Ini akibat apa? Agama salah kaprah. Agama mengedepankan kebencian.
Kalau Anda masih mau beragama dengan kebencian, tidak bisa dengan cinta, mendingan Anda tidak usah beragama. Karena Nabi diutus untuk semua manusia, rahmatan lil alamin, kasihnya semesta alam, tidak ada batas apapun. Kenapa Islam ini nggak mencontohkan yang baik? Orang melihat Islam itu agama horor. Orang melihat Islam itu agama pemaksaan. Apa sih? Kok nggak ada kasihnya? Anda lihat bagaimana jejak Nabi? Nggak ada Nabi mengganggu. Sebelum ada Nabi Muhammad itu sudah ada agama Nasrani atau Kristen. Sudah ada gereja. Ada riwayat Nabi mengganggu, Nabi melarang? Tidak ada. Malah Nabi mengizinkan orang Kristen dari Najran itu ibadah di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengeluarkan hadis apa? Barang siapa yang menyakitin orang non-muslim di wilayah Islam, sama aja menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, sama aja menyakitin Allah. Ini saya ngomong sama marah ini. Kenapa? Kasihan Nabi Muhammad ini. Kok Anda nggak jaga namanya? Anda pertontonan dengan horor ini Nabi Muhammad. Mana kasihnya? Nggak salah akhirnya kalau banyak orang non-muslim itu melihat Islam itu horor begini. Dia muak. Karena dia nggak kenal Nabi Muhammad. Dia nggak baca kitab suci. Yang dia lihat apa? Perilaku umat Islam ini. Tolonglah, dijagalah. Nggak mungkin semua orang ini pintar sedunia. Pasti ada yang goblok. Lah, ini jadikan wacana untuk merubah. Dan untuk yang lainnya, ini Arca Manik ini cuma hanya satu contoh aja. Saya tahu di hatinya umat Islam banyak yang gereneng. Ketakutan kalau ada gereja, ada ini gereneng itu ada. Kok kenapa sih kok Anda terus mengandang mereka itu musuh? Cobalah dikonstruksi ulang. Anda nggak beriman loh. Inti agama itu cinta. Jadi kalau ada satu output yang tidak ada cinta kasih, itu Anda sesat. Kok Anda menyerang itu loh? Siapapun, terkadang ada pejabat yang juga mengintimidasi non-muslim. Perlakuan Anda itu nggak benar. Satu, kita ini di negeri Pancasila, kita tidak memaksa satu agama. Ini bukan negeri agama. Jangan Anda memaksa. Jangan Anda masuk teror. Ada warung digebukin. Kalau ada saya di situ, saya gebukin tuh orang semuanya. Bener kalau ada saya gebukin mau 100 orang saya lawan. Kalau emang saya harus mati di situ saya mati. Karena apa? Kadang-kadang perlu pengorbanan menghadapin orang-orang tolol. Saya lihat berapa kali itu ada warung diusir. Mereka mau cari makan. Kok Anda nggak tolong? Lebih afdol Anda bisa membantu orang cari makan daripada Anda tiap hari 1000 orang berdoa. Atau setiap hari Anda pergi ke masjid. Lebih afdol Anda menolong orang yang sedang berusaha cari makan untuk kasih makan anak istrinya. Siapa tahu dia mau beli susu. Dia mau makan, dia nggak ada yang dimakan. Ini hidup sudah susah. Mereka pedagang kecil, Anda teror. Coba Anda bandingin pedagang kayak Anda teror. Kan itu pengecut. Pengecut sejati itu katanya Ali bin Abi Thalib apa? Menunjukkan keberanian di mata orang lemah. Ya ini seperti kemarin di gereja itu di Arca Manik. Apa itu di gereja Arca Manik? Rombongan mau menteror. Kenapa? Anda merasa mayoritas. Anda merasa menang. Coba kalau Anda di New York begitu berani. Dimutilasi Anda. Ini munafik iman Anda. Jangan gitulah. Harga itu orang Arca Manik, orang non-muslim, apalagi Nasrani, satu rumpun Asamawi, satu rumpun Abrahami. Kalau Anda kan tidak ada Taurat dan Injil, tidak ada Al-Quran. Al-Quran itu mengadopsi dari ajaran-ajaran sebelumnya. Puasa itu bukan ide dari Islam. Sudah dilakukan oleh agama sebelumnya. Makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sudah ada sebelumnya. Bukan Nabi itu mbak bongkoan agama baru yang sebelumnya nggak ada. Enggak. Anda primitif itu beragama. Harusnya harga itu seorang Nasrani itu beribadah. Jangan Anda teror. Jangan buat mereka takut. Bayangin tuh kalau Anda itu seorang Nasrani. Bagaimana Anda diteror? Sakit hati apa enggak? Sakit hati. Lah, kalau Anda mau dihargai, hargai dulu orang. Hentikanlah ini isu-isu intimidasi kepada orang Kristen. Siapapun agamanya, mau Hindu, Buddha, mau sekalipun. Itu tidak dibenarkan di Islam. Jaga marwah Islam, jaga nama nabimu. Dengan apa? Adab. Tidak boleh dengan caci maki, dengan intimidasi. Jujur, saya terkadang ini menjadi umat Islam. Kalau saya ini bukan orang Islam, saya melihat Islam yang ada ini, saya nggak akan melihat Islam. Kenapa orang dulu melihat Nabi Muhammad ingin memeluk Islam? Karena Nabi membawa ada perdamaian. Nabi membela orang-orang kecil. Nabi diperangi. Nabi tidak pernah mendahului perang. Nabi diperangi. Nabi membela orang lemah, melawan tirani yang berani. Nabi tidak pernah menteror orang kecil. Mana pernah dari riwayat Nabi gebukin orang nabuk? Nggak ada. Itu dosa personal. Nggak penting, nggak ganggu orang lain. Ini yang kok sekarang yang diurusin urusan ecek-ecek, sholat. Ini orang yang sibuk dengan ritual itu berarti apa? Nggak kenal spiritual.
Agama itu cuma dikutak-kutik di ritual aja, bulan puasa, tarawih. Itu nomor 2, saya bilang. Spiritual itu apa? Kemanusiaan. Di diri Anda ini ada Tuhan. Jelema akan Tuhan itu apa? Harusnya Anda menjaga. Kenapa orang dilarang untuk berbuat dosa? Kenapa? Dia harus menjaga kesucian, roh Tuhan ada dalam diri kita. Lah, harusnya kemarin itu yang ke Arca-Manik itu, Anda berpikir, Anda sebagai roh Tuhan, pantas apa nggak Tuhan begitu ngamuk-ngamuk? Marah-marah ngusir orang. Ini kebiadaban ini, terkutuk Anda. Andaikan kalau ada orang mengintimidasi Islam, saya juga nggak setuju di negara lain. Tapi prinsipnya gini loh, saya ingin berbicara untuk negeri ini. Saya nggak mau bicara negara orang lain dulu. Selama rumah tangga saya ini belum baik, negeri saya untuk baik, saya nggak akan sibuk ngurusin rumah tangga orang lain yang jauh-jauh. Yang ada intimidasi di negara lain. Yang ada intimidasi di negara lain. Gini loh, kalau saya tuh mengajak kebaikan untuk negeri kita jangan ambil contoh orang yang buruk. Kenapa nggak ambil contoh negara lain yang baik, yang mengayomi, yang toleransi? Kadang-kadang bingung saya dengan umat Islam. Di saat saya mengkritisi umat Islam, tujuan niat saya itu baik, supaya jadi muslim yang baik, supaya Islam ini dihidangkan dengan indah, supaya Nabi Muhammad itu bisa dicintai orang non-muslim. Tapi malah dia berbalik apa? Loh, itu negara lain begitu. Ini kan tolol. Kok nyari contoh negara lain yang buruk? Kenapa nggak cari negara lain yang baik? Ini kebiasaan umat Islam, nggak siap dikritik. Saya malah dibilang anti-Islam. Saya bilang, nggak ada. Jujur aja, saya lihat Islam ini semua sudah jungkir balik ini. Cuma kulitnya aja. Lah ini yang di Arca-Manik, tolonglah. Itu bener loh. Saya kesian kepada mereka ya, kaum Kristennya. Tapi lebih dari itu, saya malu sama diri saya sendiri. Kasihan Nabi Muhammad. Kok jadi gini umatnya horor? Sementara Nabi itu diutus untuk semuanya. Nggak pernah Nabi zalim kepada orang siapapun. Sekalipun orang Yahudi. Kenapa kok umat Islam ini horor semuanya? Begitu cintai Nabi. Pernah Nabi berlaku buruk kepada orang Yahudi sekalipun, apalagi Nasrani. Yang satu rumpun Abrahami. Yang dari situ keluarganya dari istri pertama beriman Kristen. Makanya Nabi itu membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah apa? Itu konstitusi yang adil untuk menaungi semua perbedaan. Nabi berdiri di atas perbedaan semuanya. Nabi mengayomi. Di saat ketemu orang Kristen, Nabi menjadi Injil. Ketemu orang Yahudi, Nabi menjadi Taurat. Dan Sabi'in dan lain-lainnya. Tapi kok ini baru bulan puasa. Apa sih puasa Anda nih? Anda ngadep iblis, ngadep Tuhan untuk puasa Anda. Bener loh. Brutal loh Anda. Ini arogansi umat Islam, saya bilang. Di Bandung nih, kadang-kadang bingung saya. Banyak masalah yang datang dari Jawa Barat, saya bingung. Kemarin yang gebukin warung juga dari Jawa Barat. Apa sih Anda semua nih? Kok beragama begitu sekali? Tobatlah Anda. Jadilah umat yang Islam yang baik. Supaya orang tuh bisa menghargai Islam. Saya itu sedih aja. Biarkan mereka ibadah. Harusnya Anda tolong dia. Oh, dia juga ingin menghadap Tuhan. Semua tempat apapun, baik gereja atau masjid atau kuil atau apapun. Selama itu untuk ibadah, itu suci untuk menghadap Tuhan. Bukan mau cari penguasa, cari duit. Mereka mau menghadap Tuhan. Mereka ingin baik. Kenapa Anda perlakuan dia seperti lebih dari seorang narkoba? Apa ketakutan Anda, paranoid? Oh, takut dia nyebarin umat. Enggak penting bagi saya. Allah nggak nanya merek Anda. Ini akibat merek-merek ini jadi ribut. Padahal semua agama itu kasih. Nggak penting. Saya begini, saya mempelajari kitab Injil. Saya mempelajari Taurat. Saya mempelajari kitab dari Hindu juga. Karena ini semua kitab baik. Makanya di Al-Quran itu tidak pernah dianulir kitab sebelumnya. Bahkan di surat Al-Ma'idah 48, Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau Anda mau dibilang agama Nabi Muhammad itu, Islam itu penyempurna, bukan Islamnya. Islam sebagai penutup. Jadi Anda harus mengambil kitab-kitab sebelumnya. Kalau Anda mau sempurna. Ini kitab Tuhan loh. Bukan majalah Bobo. Bukan penerbitnya beda. Ini satu penerbit yang maha kuasa. Dan tidak dianulir di Al-Quran. Jadi bisa dijadikan Injil itu apa? Panutan juga umat Islam. Taurat panutan umat Islam. Begitu pun juga Al-Quran. Bisa dijadikan sandaran umat Kristen. Atau Injil semuanya. Ini nggak ada mas. Ini milik Tuhan. Bukan milik Gramedia yang ada royaltinya. Nggak ada. Ini semua orang boleh pakai. Seperti nasihat dalam puasa itu di Matius 6:16 apa? Yesus berkata, berpuasalah tapi jangan muka suram. Seperti orang munafik, kata Yesus. Jadi apa? Orang berpuasa menunjukkan dirinya seperti lesu, ingin supaya puasa. Nggak perlu. Itu ada di Injil. Itu boleh dipakai umat Islam. Nggak perlu kalau saya itu mengimani Injil, saya harus ganti merek Kristen. Nggak penting. Tuhan nggak nanya merek kok. Kalau saya itu mencintai Yesus, saya apa harus jadi orang Kristen? Nggak penting. Itu juga milik umat Islam. Tidak ada yang bisa memiliki. Mau Yesus, Musa, Nabi Muhammad, itu semua siapa aja boleh memiliki. Tidak perlu bermerek-merek, ganti merek. Nah ini loh, Arca-Manik ini loh. Kok segitu rombongan, kok berjamaah tolol gitu loh. Belajar agama di mana-mana kan cerdas kan. Agama itu menjadi indah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Di saat orang nggak pakai akalnya, agama itu jadi minus.
Kecerdasanlah itu menjadikan agama itu terasa indah. Terutama kasih. Yang itu loh tadi ada manik, tolonglah. Ini cukup terakhirlah. Saya minta maaf kepada kaum Kristen, kepada agama-agama yang lain. Maafkanlah kebodohan orang beragama. Sesat pikir. Dia menganggap selain Islam itu kafir, harus lawan. Padahal yang disuruh di Al-Quran itu memerangi orang kafir itu bukan beda mereknya. Apabila itu orang ingin menzolimi orang lain, itulah kafir yang sebenarnya. Jadi kafir itu bukan kafir teologis, bukan kafir beda merek agama. Kafir yang ingin menyakiti manusia. Karena itulah agama diturunkan untuk manusia. Jadi dalam Al-Quran itu untuk memerangi orang kafir itu orang-orang yang ingin mengganggu orang lain. Anda kekafiran yang demo itu kemarin. Anda berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda ingin mengancam manusia. Nggak recek-recek loh. Sampai Nabi yang mengeluarkan hadis spesifik. Apabila Anda menyakiti orang non-muslim di wilayah Islam, sama aja menyakiti aku. Kalau saya menyakiti Allah, jadi Anda kafir. Itu kemarin kafir. Anda perlu tobat tuh orang-orang di agama ini. Jangan begitulah. Ada kejadian yang saya cukup terharu. Diperlakukan oleh umat Islam yang baik di sini. Ada seorang Nasrani beristirahat di masjid. Dia duduk di teras masjid. Pada waktu sholat dia nggak sholat. Ditanya oleh marbotnya, saya seorang Nasrani, saya mau duduk sini istirahat. Diam marbotnya jalan. Mungkin dia marah kali, atau mungkin dia ingin memanggil orang untuk ngusir saya. Ternyata marbot itu datang apa? Membawa hidangan makanan. Dihidangkan. Itu dalam kondisi sedang puasa Ramadan. Disiapin dulu makan. Ini harusnya. Masjid itu bukan milik umat Islam. Masjid itu milik semua manusia. Tidak ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu untuk geng-gengan. Nah, pernah contoh oleh Nabi itu. Lah, ini yang saya mau. Semua akan tersentuh melihat kejadian seorang marbot itu menghidangkan makanan dan minuman kepada orang Kristen yang sedang beristirahat di masjid. Inilah Islam. Kenapa ini kok nggak dipertonton nih? Saya perhatikan Islam ini kadang-kadang, aduh, saya sebetulnya mengulang masalah ini malu, tapi ini kejadian terulang-ulang. Tapi sekali lagi, saya minta kepada kaum Kristen semua, mohon dimaklumi, tidak ada satu kaum itu yang sempurna. Pasti ada di mana tempat ada. Tapi jadikan ini hikmah. Kita bukan untuk kebencian, kita untuk menjalin persaudaraan, saling mengkoreksi. Tuhan menciptakan perbedaan itu apa? Bukan untuk membenci. Tidak ada indahnya kalau hidup itu sama-sama. Perbedaan itu untuk saling melengkapi atau mengisi, bukan membenci. Itu aja mungkin. Semoga bangsa ini makin dewasa. Apalagi di bulan suci, ini kan bulan dispensasi. Harusnya dijadikan oleh umat manusia untuk menggodok yang sebelah bulan itu mungkin berantakan. Di satu bulan ini kita bisa mengecas iman kita, mengutamakan kasih sayang kepada orang. Itu aja. Cuma. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Kribo mengenai ketidaksetujuannya dengan sikap-sikap seperti ini. Kenapa? Karena memang tidak menunjukkan rasa damai, dan saya mengutip apa yang dikatakan adalah ibadah yang sesungguhnya adalah implementasi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, jadi percuma kalau kita taat ibadah, rajin ibadah, tetapi implementasinya itu tidak nyata kepada orang yang ada di depan kita sesama manusia. Begitu. Mungkin di dalam kekristenan itu mengatakan bahwa jadilah pelaku firman, tidak hanya mendengar saja. Tanda orang kalau mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Shalom, salam kepo rohani.